Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Ya baik. Jadi kan ini rencana kita mau melaksanakan kegiatan yang berupa observasi dan pasca observasi. Dilaksanakan besok. Sore ini besok ada jam aja. Ada kebetulan Bu. Ada, saya ada jam meski Di kelas mana? besok ada bermacam-macam kelasnya sih Bu. Nanti yang paling pagi itu ada di 11 kelas 1. 11 kelas Ya. itu kelas itu jam berapa? Jam kalau nggak salah Oke. oh jam ketiga 4 Jam 3.4 berarti sekitar jam setengah 9 ya Bu. 8.20 ya. 8.20. Oke. Sebelum itu kita nanti akan melaksanakan pra dulu sekitar jam setengah 8 begitu. Setengah 8. Oh iya, boleh. Kita bertemu nanti di ruang guru nggak apa-apa ya Bu. Ya. Ini Kok saya deg-degan ya Bu? oh gitu. Nah, iya. Nah kita santai aja soalnya kita ini sebagai sejawat sebagai kemitraan gitu aja. Iya, iya, Kita bisa iya. ngobrol-ngobrol aja melihat Bu Reni selama ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau misalnya ada yang mau dikembangkan kita ngobrol besok. Kita coba ketemu besok ya Bu Reni ya. Kebetulan sekali, berarti kan besok saya bisa minta pendapatnya Bu Dewi. Ya. Kita ketemu besok ya Bu Reni. Oke, siap. Terima kasih ya. Sampai ketemu besok. Saya kira assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kelas. Ini Oh, saya sekarang. pamit dulu ya Bu Dewi. Ya. Silakan, terima kasih Ya, Bu Reni. mari Bu Dewi. Iya. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Iya. Bu Reni gimana kabarnya? Alhamdulillah begini baik. Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Mohon maaf dengan waktunya. Dan karena mungkin Bu Reni juga sibuk juga. Ini kita ingin mengaplikasikan pelajaran yang sudah saya dapatkan di JGP tentang coaching. Coaching yang akan kita lakukan hari ini, kita sebelum ke kelas nanti, kita tadi ke kelas janjian jam 8.20. Iya. Jadi Bu Reni menyampaikan di kelas 11 PH1. Oke, nanti sebelum itu kita sekarang membahas tentang yang akan kita hadapi nanti di kelas, tentang di praobservasinya. Bu Reni di kelas 11 PH1 ya. Iya. 11 PH1 di waktu percakapannya 7.30 sampai nanti jam 8 aja jam ya. Jam 8 cukup. Bu Reni mengajar nanti bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Baik. Nah, kira-kira untuk yang nanti Bu Reni ajarkan di kelas tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Jadi saya mau cerita dulu Bu Dewi. Nanti kan saya ngajar di kelas 11 kayak 1. Ini yang namanya itu perempuan. Perempuan Iya. semua ya. Kemudian perempuan semua ya Bu Reni? iya kebetulan. Terus ini materi yang saya ambil itu tentang kaimono. Jadi kalau bahasa Jepang itu kaimono itu berbelanja Bu Dewi. Jadi nanti maka akan berbelanja. Nah, tadi kan Bu Dewi tanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya ini peserta didik itu saya harapkan itu nanti mereka itu mampu Bu Dewi untuk menerapkan informasi yang didapat terkait dari harga barang nanti itu, kemudian saat mereka berbelanja tentunya. Nah, maksudnya berbelanja di sini tentu saja kan bukan belanja di apa ya dunia nyata pasar itu tidak, tapi nanti akan ada semacam bermain peran seperti itu. Jadi di modul ajar ini tujuan pembelajarannya saya mengambil elemen berbicara. Ya, elemen berbicara. Ya. Jadi Bu Reni itu nanti tujuannya adalah di bahasa Jepang itu akan mengajarkan anak-anak untuk mengenalkan tentang harga-harga barang saat berbelanja. Yang tadi elemennya adalah berbicara. Bermain perannya di kelas ya. Ya, bermain perannya di kelas. Baik. Betul. Kemudian kira-kira Bu Reni yang akan dikembangkan itu area apa yang nanti akan diajarkan di kelas? Kalau areanya tentu saja karena tadi elemen yang saya angkat adalah berbicara, otomatis di sini saya itu ingin mengembangkan bagian komunikasinya anak. Jadi anak itu mampu berkomunikasi, minimalnya ya di sini kan karena terkait tentang berbelanja ya, mereka bisa tentang menawar harga barang seperti itu.
Kemudian otomatis di sini ada suatu kegiatan yang saya tadi itu mereka nanti tawar menawar di saat role play seperti itu. Jadi area pengembangannya kalau saya simpulkan ya komunikasi saat tawar menawar. Baik, berarti area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Leni itu adalah nanti mengajarkan anak supaya berkomunikasi, tawar menawar barang, role play masing-masing siswa itu dalam bentuk kelompok atau seperti apa? Oh iya, tadi lupa saya jelaskan. Jadi nanti anak-anak akan dibagi kelompok. Di sini saya juga menerapkan diferensiasi Bu Dewi. Jadi karena kan di Kumer ini kita diharapkan kan ada diferensiasi. Jadi nanti ada diferensiasi konten dan proses. Nah, untuk kontennya ini nanti terkait dengan materinya tentu saja akan berbeda-beda. Saya juga menyampaikannya ini ada pengelompokan dari sumbernya. Jadi ada benda-bendanya itu berbeda-beda. Terus kemudian tentu saja kan dari konten yang berbeda prosesnya juga akan berbeda pada saat tawar menawar. Nah, nanti anak-anak itu intinya tawar menawar ini terjadi di latar belakangi salah satunya karena otomatis biasanya didorong karena finansialnya yang kurang. Jadi nanti supaya ketika mereka tawar menawar ya kok harganya mahal, otomatis mereka akan menawar karena ya mungkin kemampuan finansialnya kurang. Jadi dipakai kontennya itu saya bedakan. Jadi ada yang barangnya apa seperti itu. Oke, baik. Bu Leni tadi menyampaikan bahwa role play nanti juga ada unsur diferensiasinya, sudah bagus sekali Bu Leni. Diferensiasinya nanti Bu Leni menyampaikan pikiran ada diferensiasi konten dan proses. Kontennya dengan menunjukkan beberapa barang-barang yang berbeda. Kemudian tadi Bu Leni menyampaikan ini terjadi tawar menawar karena ini pengaruh ada finansial yang lemah. Apakah menurut Bu Leni itu hanya untuk finansial yang lemahkah tawar menawar itu terjadi? Oh iya, kalau yang di sini saya untuk kebetulan untuk modul ajarnya modul ajar. Kemudian saat di lapangan ketika stimulus itu juga saya perkenalkannya dengan tawar menawar dulu karena memang kekurangan uang ketika membeli. Jadi nanti anak-anak untuk mudahnya saya arahkan ke sana karena pembelajaran saya ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, sehingga saya mengkaitkannya dengan masalah yang terjadi. Nah, biasanya masalah yang terjadi itu tawar menawar terjadi karena lemahnya finansial. Itu saya kaitkan. Berarti hubungannya kenapa terjadi tawar menawar? Karena project based problem based learning-nya itu karena ada kekurangan finansial, sehingga harus ditawar barangnya harus ditawar. Nah, kira-kira dengan area pengembangan yang tadi tidak dicapai Bu Leni, strateginya apa yang dipersiapkan supaya bisa maksimal? Strateginya itu Bu, pertama saya mencari jujur sebelumnya itu saya membuat modul ajar yang saya pikirkan harus ada diferensiasi itu jelas. Kemudian di dalam modul ajar itu saya sambil memikirkan untuk mencari video yang saya gunakan untuk stimulusnya. Nah, untuk videonya ini walaupun saya mengajarnya itu bahasa Jepang, tapi saya menggunakan video yang berbahasa Indonesia. Karena nanti untuk memudahkan saya ketika memberikan pertanyaan pemantik dan mengiring ke tujuan pembelajaran. Jadi saya memudahkan bahasa videonya itu bahasa yang sengaja saya cari yang bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Jepang. Kemudian strateginya tentu saja saya juga menggunakan pertanyaan pemantik yang harus mengenal langsung ke anak sehingga itu bisa membuat mereka lebih terarah untuk ke tujuan pembelajaran. Itu juga sangat penting. Ya, seperti modul ajar, video stimulus, pertanyaan pemantik. Terus kemudian itu Bu, yang tadi saya sebutkan adanya diferensiasi konten dan proses itu juga untuk strategi. Kemudian memilih formatifnya yaitu menggunakan role play. Jadi formatifnya nanti kan elemennya berbicara. Jadi saya memilih formatifnya itu role play. Kemudian untuk memudahkan anak untuk diskusi serta role play, saya menggunakan LKPD. Jadi saya bagikan ke anak-anak agar instruksinya itu lebih jelas di situ selain saya memang menyampaikan. Kemudian
ini yang juga bagian yang penting, walaupun itu mungkin nanti dikatakan masih seperti anak tingkat dasar, tapi saya menggunakan pengenalan kosakata itu Bu Dewi menggunakan benda nyata atau realia. Ya, realia itu benda nyata. Di sini karena ini terkait dengan tawar menawar, otomatis ini sangat lebih akan bisa masuk ke anak ketika kita menggunakan benda nyata daripada saya hanya mengenalkan di PowerPoint. Nah, dan untuk realianya ini selain untuk kosakata kan bisa juga dijadikan selanjutnya ketika properti untuk role playnya, jadi lebih bisa ingat kosakatanya. Kemudian sama yang terakhir Bu Dewi, saya menggunakan media PowerPoint ketika menyampaikan alur pembelajaran. Ini jadi biar anak-anak tidak bosan dan diskusi, jadi terkadang melihat di PowerPoint. Jadi Bu Rani menyampaikan banyak sekali strategi persiapan luar biasa Ini agak gitu ya. Iya, banyak ini mungkin supaya memang tujuannya tercapai. Iya, tujuannya tercapai. Mungkin saya garis bawahi juga ya. Tadi Bu Rani menyampaikan beberapa strateginya, diantaranya adalah menggunakan modul ajar yang diferensiasinya berupa video stimulusnya itu diambilkan yang berbahasa Indonesia dan memudahkan Bu Rani ya. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik untuk anak-anak supaya bisa mungkin mendalami materi, kemudian menggunakan media belajarnya berupa realia itu adalah pengenalan benda nyata gitu ya. Kemudian diferensiasinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga yang muncul adalah diferensiasi konten dan proses. Baik. Yang terakhir kemudian ada RKPD yang dipersiapkan RKPD-nya. Nanti saya juga ingin lihat RKPD-nya seperti apa ya Bu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan PowerPoint yang juga disiapkan ketika pembelajaran mulai awal sampai di akhir supaya anak nanti lebih tertarik. Gitu. Jadi sudah banyak sekali, luar biasa. Jadi sudah selesai strateginya disampaikan. Kita menuju ke nanti ke jam 8.20 untuk observasinya. Langsung ke kelas. Nanti saya boleh ikut ya, boleh saja. Ini sebenarnya deg-degan, tapi nggak apa-apa, demi kebaikan saya juga. Alhamdulillah. Jadi saya tadi duduk di belakang untuk melihat Bu Reni selama 90 menit boleh. Boleh dari awal sampai akhirnya. Nanti anggap aja kita seperti teman sejawat yang sedang ingin melihat pembelajaran gitu aja. Kemudian saya ingin Bu Reni membawakan modul ajarnya, kemudian RKPD, dan mungkin ada beberapa tadi yang Bu Reni sampaikan tadi, mungkin ada yang mau dikumpulkan ke saya. Misalnya Bu Reni membuat penilaian, maksudnya seperti asesmennya. Iya, seperti apa? Ya, untuk penilaiannya karena ini elemen berbicara, jadi yang saya nilai itu dari berbicara itu tentu saja kan kosakata yang anak-anak ucapkan, kemudian ada juga kelancarannya Bu, serta intonasi dan ekspresi karena ada role play-nya. Jadi cara menanggapi anak itu kadang dengan ekspresinya seperti apa. Nah, karena ini anak-anaknya siswanya perempuan semua, saya sudah bisa membayangkan pasti ini nanti mereka sangat drama sekali kalau untuk bermain peran gitu. Dan sempat beberapa kali tahu ternyata mereka juga memang suka bermain peran, sehingga ini makanya untuk materi ini sepertinya saya pilih itu untuk formatifnya role play. Semoga saja memang seperti bayangan saya kalau mereka akan tertarik dengan ini, karena memang kan juga tujuannya untuk memenuhi minat belajar anak juga kan Bu. Tadi Bu Reni menyampaikan semuanya perempuan, jadi mungkin perasaannya lebih ini ya, lebih bisa memainkan peran dengan baik gitu ya. Biasanya kan kalau kita lihat di pasar ataupun di toko yang memang berperan untuk tawar menawar itu kan kebanyakan. Betul sekali. Yang biasa menawar itu ibu-ibu, mbak gitu ya. Baik. Nanti rubrik nilainya juga saya minta ditunjukkan ke saya. Sudah dibawa semua ya Bu? Ya sudah, nanti masukkannya kita menuju ke kelas setelah ini. Nanti setelah observasi di kelas 90 menit kita langsung untuk ada pasca observasi. Pasca observasinya, mohon maaf sebentar guys, saya sampaikan nanti saya ada beberapa yang harus kita kerjakan di sini. Praobservasi, kemudian lembar observasi. Nanti ketika Bu Reni mengajar, saya ingin membuat beberapa catatan, diperbolehkan ya Bu ya. Ibu monggo. Baik, nanti saya ingin mengetahui tentang aspek dan strategi pengembangan apa
apa yang Bu Reni nanti sampaikan di pembelajaran itu sudah muncul atau belum. Kemudian setelah selesai dari kelas kita ke percakapan pasca observasi. Kita kembali ke sini lagi nggak apa-apa ya? Iya. Siap Bu, untuk ngobrol-ngobrol lagi Iya. ya, bagaimana. Iya. Kemudian rencana tidak lanjutnya seperti apa. Siap. Nah, kemudian setelah itu nanti saya juga akan mendiskusikan dengan Bu Reni tentang lembar rencana pengembangan diri Bu Reni ke depan seperti apa. Iya. Setelah tadi kita ngobrol selesai, kemudian kita menuju ke rencana pengembangan diri. Begitu ya Bu Reni. Iya. Baik, sekarang kita menuju ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima Langsung kasih. saja. Ayo. Iya Bu. Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi makan dulu. Oh, terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya sekali semua. Saya tes lagi ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita cek-cek dulu ya. Hai minasan. Oke, karena sudah bersih semua, sudah rapi, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Minasan. Mari yashimashou. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah ini saya presensi dulu. Jadi saya presensi dulu. Baik, yang pertama Arianisa, sambil saya keliling ya. Arianisa, Mas. Artika-san. Berarti yang tidak masuk hari ini hanya Elsa. Minasan, o genki desu ka? Genki desu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan minasan cek di HP-nya masing-masing. Sensei sudah menyiapkan untuk asesmen awal pembelajaran. Google Form-nya di grup WhatsApp. Sabilasan juga sudah masuk. Sabrina-san juga sudah masuk. Kebanyakan. Hai, itu asesmen awal dari minasan. Hai minasan, semoga hari ini minasan tetap semangat. Angka, nah hari ini minasan akan saya ingatkan kembali tentang materi ini. Ya, hai. Minasan masih ingat materi ini ya? Coba saya cek kalau gitu ya. Oke, 200 bisa pakai tutup kepala, tutup mata coba. Oke, jangan lihat ke depan. 200 kira-kira apa? Ini aku, baik. Oke, masih ada yang itu, apa? 10.000. Jadi cara menghitungnya masih ingat ya. Kalau dalam bahasa boleh dibuka lagi matanya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita 3 dari belakang gitu ya. Kalau dari Jepang kemarin diambil berapa nolnya dari belakang? 4. Minasan sekarang mite kudasai. Ya. Mite kudasai. Ada 2 gambar di situ. Gambar itu kira-kira apa yang minasan pikirkan. Oke. Waktunya hanya 1 menit ya. Ini. Agak ke sana ya, agak ke sana. Agak ke sana ya. Menawar, menawar jual beli Bu. Memilih berbelanja. Jadi kebanyakan minasan menyimpulkan bahwa ini kegiatan berbelanja. Kemudian ada tadi yang jawabnya tawar menawar. Ya. Jadi apapun itu pendapat minasan, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke. Nah sekarang saya punya pertanyaan. Bagaimana saat minasan menanyakan harga biasanya? Coba nanti diingat-ingat ya. Tidak perlu dijawab sekarang. Nanti. Kemudian bagaimana cara minasan menawar saat berbelanja? Oke, coba diingat-ingat lagi ya. Nah ini diingat-ingat nanti minasan renungkan sambil kita berjalan belajar hari ini. Nah, ini ya. Oke, jadi minasan dari paparan gambar tadi, dari minasan mengulang materi angka tadi, dari pertanyaan pemantik yang baru saja saya berikan, ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan informasi yang didapat atau diterima tentang harga ya. Jadi, harga barang yang saat berbelanja. Nanti minasan akan melakukan apa? Di sini elemennya berbicara. Jadi nanti minasan akan role play. Minasan gambatte kudasai. Baik. Jadi kita hari ini Kaimono ya. Hari ini sensei punya kejutan untuk minasan.
Silakan diperhatikan dengan seksama video. Nah, saya menambah. Boleh, silakan saja. 45.000 saja, Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Iya. Oh, gitu. Hai. Apa yang Minasang rasakan tadi setelah melihat video tadi? Ada permasalahan nggak di dalam video tadi? Menawar buku itu berarti suatu masalah. Ya. Kenapa? Kira-kira? Harganya terlalu mahal sehingga dia mahal. Nah, di sini ada Mondan. Ya. Dari video apa yang Minasang pahami tadi ya? Karena harganya terlalu mahal. Berarti Minasang sudah paham tentang video tadi ya. Nah, kemudian itu tadi menggunakan bahasa apa Minasang? Kira-kira kalau tawar menawar tadi dikaitkan dengan bahasa Jepang bagaimana ya? Nah, jadi saya bagikan LKPD kepada Minasang. Ada yang kurang LKPD-nya? Sudah. Hari ini Minasang akan bermain roleplay karena yang seperti saya bilang. Oke, baik. Sekarang Minasang, setelah Minasang melihat LKPD-nya Minasang, boleh Minasang untuk menuju ke area konten di sini ya. Silakan langsung saja ke area konten. Hai. Oke. Jika ada yang kurang dipahami dari LKPD-nya, silakan bertanya. Minasang, sungguh nggak Minasang? Hai, dozo. Hai. Apa saja? Jaket. Hai, jaket. Bacanya bukan sita ya, seta. Hai, seta. Ini ya. Nika, hai, Nika. Minasang suka ya ini ya. Dan Ringo. Ya, Ringo. Hai. Baunya enak sekali. Hai, oishi. Yasai. Berarti dari lihat sini Minasang sudah tahu ya yasai. Hai, apa yang pertama? Jaga ini. Lalu? Ini buat mata biasanya ya, biar sehat. Hai, lalu ada lagi? Tidak. Kita masuk ke pola kalimat. Kan berbeda. Hai, betul ya. Dan kenapa dikatakan berbeda Minasang? Nah, ini adalah apel. Kalau kono, sono, ano, kata bendanya diletakkan di mana Minasang? Sebelum apa sesudah wa? Sebelum. Ya. Kalau tadi sesudah wa, korewa apa? Ringo des. Kalau dengan kono berarti kono, ringo wa, misalkan ikura deska. Ya. Nah, ini contoh percakapan tadi Minasang saya umpetkan ini ternyata bisa sedikit-sedikit. Nah, coba kita lihat contoh percakapan satu ya. Coba bisa dibaca aku rasa. Korewa ikura desu ka? Lalu Zen rupiah desu. Oke, terus dijawabnya dengan apa tadi bilangan uangnya. Minasang sekarang berkelompoklah ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anu. Minasang cari teman yang satu tipenya sama itu ya, bergabung. Dozo ya. Oke. Saya mau yasai. Oke, silakan tanya temannya yang yasai mana? Jamono. Ini ada panduan dialog roleplay dari saya untuk Minasang. Jadi Minasang untuk menjawab dari permasalahan tadi sebelumnya akan mempraktekkan dulu roleplay. Minasang ini contoh percakapannya. Ini kan versi terbaik. Hai. Terkait penilaiannya Minasang. Ya. Hai. Nah, sekarang tugas Minasang adalah berdiskusi. Hai. Ini ya. Jadi silakan Minasang berdiskusi tentang harga atau kebiasaan bernegosiasi. Nah, silakan ya. Coba, saya tidak mau langsung menjawab. Coba, tulis 100.000. Ayo, tulis angkanya.
agak lupa ya. Oke, ambil berapa di belakang? Coret 4. Berarti ini apa bacanya? Ju. Berarti 4 ini apa? 04 itu. Berarti oke. Silakan minasan berlatih dulu berbicara sebelum nanti maju ke depan. Sebelum minasan rote, sitsu mau nggak masa? Ladies and gentlemen, tunjuk saja ya. Kalau ditunjuk itu pasti ikhlas ya. Hai. Hai. Hari kalau bosan. Oke. Komentarnya nanti pakai yang lain lagi, yang ini dulu. Oh, kita mau nomor 2. Hai. Hai, minasan. Kita kudasai. Kudamono. Amai. Tadi untuk kelompok 1 ada kayak mau menanggapi? Satu. Suaranya juga mantap. Juga tadi aktingnya banyak juga yang penjualnya ketus sekali ya, kenyangnya terlalu banyak. Nah itulah fenomena yang terjadi di dunia pernegosiasian. Terus, hai, role play selesai, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Minasang. Sekarang Minasang buka LKPD-nya. Dan istilah dari analisis dan evaluasi dari kegiatan Minasang tadi. Di awal tadi Minasang kan diberi pertanyaan tentang apa tadi Minasang ya? Tentang tawar-menawar dalam bahasa Jepang, kalau dikaitkan dengan bahasa Jepang ya. Itu sudah saya berikan kemudahan untuk tinggal mengisi saja. Dan ada bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Ya. Silakan diisi dengan bahasanya Minasang sendiri. Lalu yang sudah siap-siap angkat tangan untuk menyampaikannya langsung. Sabrina Sang sudah ya? Oke, dijawab yang bagian bahasa Indonesia. Cara menanyakan harganya bagaimana Sabrina Sang? Maaf, ini kentangnya berapa? Maaf, ini kentangnya harganya berapa? Kalau dalam bahasa Jepangnya berarti bagaimana? Sumimasen. Jagaimu. Ikura desu ka? Oke. Kemudian cara menawarnya yang sudah. Siapa tadi pakai pola apa? Tadi pakai pola apa kalau menawar? Rupiah? Desu ka? Nah, seperti itu. Itu kalau bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia? Ini 2000 boleh kah? Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya pendapat terkait kegiatan tawar-menawar. Menurut Minasang, tawar-menawar itu terjadi kenapa biasanya? Kurangnya uang ya, atau bisa jadi terlalu mahal. Hai, berarti bisa ya memahami ini. Hai Minasang, tepuk tangan untuk Minasang semua. Gampang ya, ternyata permasalahannya terpecahkan ya. Hai, oke. Hai, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Minasang tentang pembelajaran hari ini? Senang. Hai, happy. Oke. Ureshi. Hai. Oke, silakan Minasang refleksi untuk Minasang dan saya. Oke, kemudian Minasang isi di Padletnya yang sudah Reni Sensei share di grup WA, silakan. Dan disertai dengan selfie karena tadi Minasang mengatakan bahagia, silakan. Yuk, cepat yuk. Sudah ada yang muncul ya. Bermain role play yang menarik. Oke. Indahnya bersama. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Yang lainnya mungkin masih ada kendala, tetap harus dikirim nanti saya tunggu. Oke, Minasang, coba saya tanya Minasang. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tawar-menawar ya. Tadi menggunakan pola apa kalau tawar-menawar? Titik-titik uang rupiah.
Rupiah? Kalau bertanya ikura deska. Kalau menawar? I deska. Hai. Kemudian belajar kata tunjuk tadi apa saja? Kata tunjuk kono, sono, ano, atau sore hari. Hai. Itu ya sama bilangan uang ya tadi ya. Jadi hari ini kita sudah belajar itu. Gambate kudasai untuk minasang, tetap semangat. Hari ini kita akhiri dulu pembelajaran kita. Kimi dua siapa? Salah lagi. Hai. Jangan lupa untuk mempersiapkan tugas minggu depan berikutnya dipelajari ya materi berikutnya ya. Hai, tetap semangat minasang. Oke, mata raisyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, kita bertemu lagi Bu Reni. Tadi kita sudah di kelas selama 90 menit. Kemudian saya sudah ikut hadir untuk menemani Bu Reni. Bu Reni luar biasa sekali tadi. Kali kalau misalnya nggak gitu ya Bu Reni. Luar biasa. Ya Allah, masih terus ya. Baik. Hari ini kita lanjutkan untuk membicarakan tentang bagaimana persiapan pasca observasi ketika di kelas tadi. Kita langsung saja gimana? Bu Reni gimana kira-kira habis tadi ini bagaimana perasaannya? Saya senang sih Bu, karena sebagai guru itu kan kita harus memang sekali, 2 kali atau berkali-kali lah sebenarnya butuh sekali kita itu untuk nanti untuk refleksi diri kan. Yang salah satunya kan ya tadi misal dilihat teman sendiri ketika mengajar. Kadang kita itu mikirnya, oh siswa kayaknya sudah oke, tapi anak kok belum paham, berarti kan ada sesuatu yang mungkin masih kurang. Kebetulan ini saya ketika pikiran terus begini. Gimana? Mohon maaf, Iya. tadi waktu percobaan observasi itu kayaknya saya ada sedikit salah menyampaikan yang terkait video stimulus. Tadi ya video sebenarnya itu yang stimulusnya itu saya menggunakan gambar. Itu juga sudah tadi saya tulis di modul ajar saya. Jadi yang videonya itu ketika orientasi masalah gitu. Mohon maaf demikian. Ya. Kan memang perencanaannya tadi ternyata di realitanya ternyata ini ada salah pengalaman di situ. Orientasi masalahnya yang saya menggunakan video bahasa Indonesia. Mohon maaf deh. Saking deg-degnya Gini Bu Reni, tadi ketika di kelas Bu Reni sudah sangat cukup bagus sekali ya. Ada beberapa aspek dan strategi pengembangannya. Ini yang pertama, Bu Reni sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar peserta didik dan menghubungkan dengan materi-materi yang sebelumnya. Itu sudah muncul tadi ya. Iya. Dengan materi yang sebelumnya materi apa Bu Reni tadi? Jadi sebelumnya itu saya pernah mengajarkan mereka itu materi tentang angka. Ya, materi tentang angka. Dan ini sangat penting sekali untuk dibahas di materi ini. Nah, kalau anak-anak tidak ingat materi angka itu, pasti akan kesulitan ketika menyebutkan harga. Kemudian saat menawar harus menyebutkan angka baru lagi. Nah, itu mereka harus dipastikan di kegiatan sebelum masuk materi hari ini itu saya memastikan dulu mereka masih ingat gitu ya materi angka. Jadi sudah muncul itu. Iya. Itu berupa strategi pengembangan Bu Reni. Iya. Dan yang kedua, Bu Reni juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik ke siswa yang berkaitan dengan tema pembelajaran yang dilakukan. Sudah mengamati tadi beberapa ya. Iya. Seperti apa tadi? Jadi kan apakah anak-anak itu pernah seperti apa? Belanja atau terus tawar-menawar ya yang memang dialami mereka sehari-hari. Iya. Jadi juga sudah muncul. Jadi kontekstual, jadi dihubungkan dengan kehidupan Iya. sehari-hari. Karena kan metodenya kan model pembelajarannya kan menggunakan problem ini, jadi harus saya kaitkan juga dengan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu sudah muncul. Kemudian Bu Reni juga sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan tujuan yang tadi sudah muncul. Berbicara. Kemudian Bu Reni juga sudah melibatkan siswa untuk menyimpulkan kegiatan KBM dan juga menyampaikan refleksi pembelajaran itu juga sudah muncul ya. Jadi itu untuk area observasinya sudah bisa nampak. Baik, sekarang kita ke pasca observasi ya Bu
perjalanan saya tadi, kalau boleh saya flashback dari awal ya, Bu Reni sudah menyampaikan tentang mulai menanyakan kabar siswa, kemudian sudah presensi, kemudian doa sudah muncul, persepsi dengan materi yang sebelumnya angka tadi, bahasa Jepang ya Bu Reni sudah muncul, kemudian pertanyaan pematik juga sudah beberapa dimunculkan, menggunakan gambar tadi yang disampaikan ya. Iya, untuk stimulusnya menggunakan gambar ibu-ibu yang ada di pasar sama yang ada di supermarket. Itu menarik sekali kan? Iya, sebenarnya hanya comot dari internet. Ya, soalnya bingung nanti harus seperti apa. Akhirnya saya memilih gambar ya yang di pasar sama di supermarket, karena kan ada perbedaan nanti kalau di supermarket seperti apa, pasar seperti apa. Itu menurut saya rencana yang brilian sih gitu kan. Ini terlalu menguji. Kemudian selanjutnya Bu Reni juga sudah akhirnya kalau tadi muncul tujuannya disampaikan. Iya, disampaikan. Nah, kemudian baru video permasalahannya tadi ditampilkan. Iya, orientasi permasalahannya ditampilkan sehingga anak-anak akhirnya bisa membuat masuk ke area-area kontennya tadi. Ya, sebenarnya sempat bingung Bu untuk video orientasi permasalahannya itu. Jadi akhirnya saya menggunakan video itu bentuknya plotagon ya. Jadi videonya semacam kartun gitu. Ada di aplikasi itu yang plotagon, tapi saya tidak buat sendiri Bu Dewi. Kebetulan sudah menemukan ada video tersebut ketika orang tawar-menawar ketika membeli buku. Nah, akhirnya itu saya gunakan sebenarnya mewakili anak-anak bisa tertarik untuk melihat ini sebagai orientasi masalah. Jadi sebenarnya anak tertarik loh. Semuanya Iya, benar-benar. mudah-mudahan. Iya, Karena mungkin enjoy. ada kartun dan juga nawar terus itu ya. Iya. Kemudian setelah itu tadi kita menggunakan area konten yang realia tadi ya. Iya, Jadi benda anak-anak nyata. sudah keliling, Iya. anak-anak juga bergerak Iya. tadi, bergerak. Iya. Kemudian mereka asik untuk menceritakan soal Iya. ini hal yang baru. Karena mungkin lokasinya tidak terlalu luas, jadi Iya. agak-agak tubruk-tubrukan Iya, gitu. betul. Itu juga mungkin suatu pengalaman Iya, pengalaman ya. Kemudian akhirnya anak-anak bisa membuat seperti pola kalimat. Iya, pola kalimat setelah ada tayangan di PowerPoint tadi. Kemudian setelah itu anak-anak role play dengan diskusi. ya, diskusi dulu. Kemudian role play masing-masing, dan itu saya lihat sangat menarik. Iya. Itu sebelum dan ketika mereka menentukan teman kelompoknya tadi kan juga itu Dewi sebenarnya sesuai dengan apa yang diminatinya, benda mana yang diminati itu nanti yang akan dijadikan role play. Tadi kan ada yang milih sayur, kemudian ada buah, nah seperti itu. Jadi makanya ada satu konten itu yang ternyata dipilih lebih dari satu kelompok, tapi ada juga konten yang tidak terlalu diminati. Jadi makanya sudah muncul diferensiasinya. Ya. Tadi Bu Reni kita lihat diferensiasi, Prosesnya prosesnya muncul, kontennya juga sudah muncul. Karena anak-anak difasilitasi untuk minatnya bisa tahu gimana, nggak dipaksakan di satu hal tertentu. Jadi mereka bisa mengekspor kemampuannya. Iya, betul. Kemudian rubrik formatifnya juga Bu Reni juga sudah melaksanakan. Iya, saya memilih formatifnya berbicara itu pakai role play, karena diharapkan dengan role play ini mereka kan bisa untuk latihan berbicara. Mau tidak mau kan mereka dipaksa, walaupun aktingnya tokohnya itu beda-beda tugasnya, ada yang penjual, ada yang pembeli, ada yang pembeli yang kedua, terus nanti mempengaruhi temannya, ayo ditawar lagi seperti itu. Jadi yang penting bisa berbicara, karena memang kan bahasa Jepang ini masih baru untuk anak tingkat SMK ya, jadi kan kosakatanya masih terbatas, sehingga ya harus banyak main gestur juga karena bahasanya ya mungkin masih terbatas. Kemudian Bu Reni juga menggarisbawahi tadi ya, memberikan ulasan-ulasan kepada setelah diskusi kelompok. Iya, karena ini rawan itu ya Bu, karena ini bahasa asing, Betul. jadi rawan terkadang itu mereka salah tulis sehingga terbawa ketika pengucapannya. Nah, itu harus diluruskan dan dipastikan. Dan di akhir Bu Reni juga sudah menanyai anak-anak tentang perasaannya mereka. Harus, karena itu jalan kita untuk tahu belajar menurut kita menyenangkan. Tapi barangkali mereka tuh, wah ini membosankan sekali, itu bahaya sekali. Dan Bu Reni menggunakan media yang menarik karena menggunakan Padlet ya.
Kalau untuk refleksinya ya, tapi kalau yang perasaannya tadi kan saya kasih gambar di PPT-nya ya Bu, Iya, perasaannya manyun kah, atau senyum atau ngantuk seperti itu. Ya, akhirnya juga sudah Iya. bagus karena ada potret yang mungkin anak-anak sudah terbiasa atau ini sering juga menggunakan Oh, apa? kalau untuk yang ini kemarin itu kebetulan kelas ini baru pertama kali pertama potret. kali. Jadi ini juga menambah euforia Iya. mereka senang gitu. Iya, Terus betul. apa namanya? Karena ini sudah akhir-akhir ya Bu Dewi, saya bebaskan mereka untuk kalau mau selfie sekalian sama temannya sambil menunjukkan perasaannya tadi di sana. Jadi Terus sekalian sambil seneng ya. ya sambil senang. Tapi mereka bisa menggunakan potret itu. Tadi Bisa. itu agak-agak saya ajari dulu Berarti kan. ya, gitu ya. Karena hal baru ya. Hal baru. Catatannya. Kemudian kira-kira setelah tadi pembelajaran selesai, itu Bu Reni menemui hambatan atau kendala nggak ketika pembelajaran itu kira-kira di mana? Kalau hambatan itu pasti ada ya Bu Dewi ya. Jujur sih untuk pengkondisian kelasnya terkadang ini karena mungkin cewek semua. Kalau peserta didik perempuan itu biasanya cenderung suka berbicara sama temannya. Nah, yang mungkin kelompok yang sudah selesai atau dia sudah selesai itu ya saya sudah selesai. Akhirnya tuh ngobrol sendiri sehingga terkesannya sudah tidak ngapa-ngapain, terus yang sini masih harus mengajarkan sehingga mengganggu teman yang lain. Nah, sedangkan saya sendiri kan kalau keliling ya kontrol saya ya ketika sini seandainya berbicara ya agak susahnya bisa ya pengondisian itu ketika sudah ada yang selesai dan ada yang belum selesai. Ketika mengetahui bahwa pengkondisian ini merupakan kendala, itu Bu Reni apakah terpikirkan ada cara tertentu supaya anak-anak bisa lebih terkondisikan, tidak ngobrol sendiri, itu kira-kira bagaimana? Paling biasanya tuh itu Bu, oke yang sudah selesai silakan ya anak-anak dicoba untuk latihan, paling ya hanya mengalihkan ke seperti itu gitu. Jadi ya efektif tidak efektif ya Bu, ada kalanya efektif, tadi juga ada kalanya ya setelah mereka latihan sudah selesai lagi, ada temannya yang belum selesai. Berarti memberikan cara dengan himbauan sih. himbauan mungkin yang sudah supaya mengerjakan latihannya. Iya, Sementara seperti itu. iya. Tergantung mungkin kondisi kelasnya bagaimana Iya. siswanya. Iya, untuk mengecek lagi. Cek lagi. Baik. Itu hambatannya yang mungkin kira-kira di pertemuan selanjutnya di kelas yang lain mungkin akan mencoba lagi dengan bagaimana supaya anak tersebut, kelompok tersebut tidak lagi ngobrol. Ini seperti apa? Kalau untuk biar tidak ngobrol itu ya mungkin saya membuatnya jika sudah selesai bisa untuk membantu temannya yang belum selesai. Jadi seperti jadi tutor seperti itu, karena saya yakin mereka merasa diberdayakan dengan baik kan, bisa membantu teman itu pasti akan lebih senang juga. Iya. Berarti itu nanti di kemudian hari mungkin di kelas yang lain. Kelas itu mungkin Bu Reni akan memberikan cara dengan meminta diskusi untuk membantu bisa membantu temannya. Seperti itu sih ya. Soalnya dari Bu Reni sendiri tadi menyampaikan ya. Iya. Bu Reni sebenarnya tahu, cuman mungkin iya. Tadi belum terpikirkan loh Bu. Ini saya baru iya ya gitu ya. Jadi bisa dilaksanakan selanjutnya. Iya. Nah, kemudian setelah tadi selesai, apakah Bu Reni puas dalam pembelajaran tadi? Dibilang puas mungkin puas karena saya melihat peserta didik saya itu senang, terus saya juga tadi sempat kan melihat dari hasil refleksi di Padlet itu dengan apa jawaban-jawaban mereka, terus menariknya apa, dan itu banyak yang mengisi. Menariknya tadi belajar bahasa baru, bisa caranya tawar-menawar dengan bahasa Jepang, kemudian bisa menggunakan Padlet, ternyata bisa untuk selfie bersama teman-teman, terus kemudian bisa diskusi sama teman. Itu saya senangnya di situ Bu Dewi. Tapi kalau untuk puas lagi itu mungkin ini tadi karena saya masih punya kendala atau hambatan seperti pengkondisian kelas yang saya anggap kurang. Nah ini saya harus meningkatkan lagi. Jadi hasil dari Padletnya alhamdulillah anak-anak ternyata banyak yang suka, banyak yang tertarik ya dengan belajar ini karena banyak hal baru tadi kan, Padlet dan macam-macam. Nah, kira-kira setelah selesai pembelajaran tadi, apakah ada hal-hal positif yang sudah boleh dilakukan? Saya beli positif di situ sama proses pembelajaran. Hal positifnya kalau saya lihat tadi kan saya menggunakan juga benda nyata itu media pembelajarannya,
benda nyata. Ternyata itu positifnya, walaupun saya kesulitan ketika harus mempersiapkan benda-benda nyata tersebut, karena kan seperti buah itu kan saya pakai benda asli, bukan benda yang mainan tadi kan. Dengan baju saya harus membawa dari rumah juga, memang agak ribet. Tapi hal positifnya adalah mereka ternyata lebih bisa antusias dan kosakata mereka kemudian saat acting role play itu ternyata lebih bisa maksimal. Jadi hal positifnya saya menganggap bahwa media pembelajaran ini bisa lebih efektif ternyata ketika itu. Terus ada diferensiasi kontennya proses ini ternyata adalah positifnya. Saya merasa bahwa anak itu ternyata bisa, guru itu menghargai anak dengan cara diferensiasi itu tadi, karena mereka semacam difasilitasi dengan minatnya ya, walaupun mungkin tidak maksimal yang semua harus satu seperti ini tidak, tapi sudah ada niatan untuk memfasilitasi minatnya mereka. Ya. Jadi hal positifnya adalah kita ini membawa semua media yang tadi susah disiapkan karena semuanya asli, ternyata hasilnya adalah anak itu lebih bisa mengeluarkan mengeksplor tentang bakat mereka, minat mereka, karena semuanya itu asli seperti kehidupan sehari-hari. Jadi hal positifnya memang terus dan bisa untuk diferensiasinya juga sudah bisa muncul akhirnya. Misalnya dengan minatnya mereka masing-masing bisa keluar. Dan saya merasa seperti itu sejauh ini. Baik. Nah, itu topik yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, mungkin kan sangat tidak lanjut ke depan Bu Dewi. Ke depan itu seperti apa Bu? Saya tuh baru ingat Bu Dewi. Kan saya kan pernah tahu namanya aplikasi Quizzes ya. Quizzes, namanya Quizzes itu permainan yang bisa untuk juga review materi seperti itu. Itu mungkin kedepannya saya akan menggunakan itu Bu Dewi. Jadi saya belum menggunakan itu kan tadinya. Mungkin kedepannya di pembelajaran yang lain, materi yang lain, saya akan coba untuk menggunakan Quizzes sebagai sarana untuk meng-cross check juga kepada anak-anak, dan juga di sini ada unsur gamenya kan ya, ada musik dan sebagainya, sehingga anak-anak bisa lebih ekspresif, lebih tertarik lah dengan pembelajaran ini. Oh, tadi sudah belajar ini, jadi harus kira-kira jawaban yang tepat. Jadi itu menggunakan Quizzes itu yang saya belum, karena ini berbasis game, otomatis kan mungkin bisa menarik anak-anak. Iya, saya mengambilnya seperti itu. Kemudian ice breaking, ini saya kayaknya terlalu asyik untuk mereka, mengajak mereka untuk mengamati area konten, sehingga saya menganggap bahwa mereka on terus. Jadi saya hari ini tidak membuatkan ice breaking, padahal biasanya saya juga menggunakan ice breaking yang sederhana saja. Jadi ya mungkin yang bahasa Indonesia terus dijepankan seperti itu. Nah, hari ini kok saya tidak menggunakan. Nah, ini mungkin catatan buat saya juga. Rencana kedepannya saya harus tetap menggunakan ice breaking, walaupun mungkin anak-anak ya mungkin sudah tertarik dengan pembelajaran, tapi harus tetap ada supaya lebih semangat lagi gitu. Jadi dua hal. Tidak lanjutnya Bu Reni biasanya adalah mungkin menggunakan Quizzes untuk anak gamenya, kemudian akan menyisipkan ice breaking di awal-awal belajar supaya anak bisa on dulu semangatnya. Mungkin apakah ada yang lain? Bisa tidak lanjut yang lain mungkin? Yang jelas sih selain itu ya intinya tidak berhenti untuk membuat pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif itu kan tidak hanya terkait dengan IT ya Bu ya, intinya yang bisa berpihak pada murid, yang bisa meningkatkan keaktifan atau ketertarikan murid. Itu yang PR-nya, dan itu sangat agak masih sulit ya. Karena tiap tema itu kan berbeda, otomatis kan kita membuat alur pembelajaran di modul ajar juga sebenarnya berbeda gitu. Di sini materi Kaimono ini mereka sangat senang dengan alur seperti ini, tapi belum tentu cocok diterapkan di materi yang lain seperti itu. Itu tidak lanjut yang dilakukan oleh Bu Reni selanjutnya. Kemudian ini kita sepakati bersama ya Bu, hasil dari pasca observasinya. Ini dulu. Di sini ya Bu ya. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir Bu. Yang terakhir
sekali ya sudah bisa mengetahui Bu Reni itu ingin mengembangkan apa dan sudah mencapai apa, ingin mengembangkan diri sejauh apa. Nah, ini tentang rencana pengembangan diri Bu Reni ke depan. Ini ada beberapa rencana pengembangan diri Bu Reni ke depannya itu ingin apakah aktivitas pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Reni? Jadi di rencana tidak lanjut kayak sepertinya tidak jauh dari itu Bu Dewi. Rencana tidak lanjut. Berarti saya menyebutkan ada kuisis. Nah ini saya tidak mau mengambil yang muluk-muluk terlebih dahulu, tapi saya punya bayangan di aktivitas pengembangan saya nanti anak-anak akan saya ajak untuk bermain game dalam bentuk kuisis. Karena kan kalau game pun dalam pembelajarannya tidak boleh asal hanya game saja, tapi kan juga harus yang ada kaitannya dengan apa namanya pembelajaran. Saya rasa kuisis ini akan saya gunakan untuk kedepannya. Ya beberapa kali tidak harus di setiap materi, tapi salah satunya nanti atau berapa kali saya akan menggunakan kuisis. Ya. Itu aktivitas pengembangan. Iya. Kuisis di beberapa materi Iya. yang bisa dimasuki. Iya, yang bisa dimasuki. Itu kira-kira tujuannya yang dari dicapai Bu Reni apa menggunakan kuisis dalam pembelajaran? Tentu saja yang pertama supaya itu ya anak-anak lebih fun ya Bu ya. Kemudian yang kedua ini adalah misi terselubung untuk apa namanya sejauh mana mengecek anak-anak itu sudah paham materi atau belum, kan kelihatan ya, walaupun mungkin bisa menjawab tapi kan harus cekatan juga. Oke, berarti tujuannya adalah ingin mengetahui sejauh mana materi itu bisa terserap oleh siswa. Jadi tahu ketika gamenya selesai ya bagaimana anak-anak sudah paham sejauh itu. Ya, tapi tanpa apa ya, maksudnya tanpa seperti tes gitu ya, seperti tim biasa ya, bagus sekali itu. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya apa ketika mengetahui ini harus tercapai, ukuran keberhasilannya apa? Kok bisa sudah berhasil? Oh, kalau indikatornya indikatornya otomatis ya siap nilai dari kuisis tersebut. Kalau ternyata nilainya masih banyak yang di bawah standarnya, otomatis ini wah berarti belum berhasil kan. Kalau ini berarti sudah berhasil, berarti saya perlu meningkatkan lagi. Wah kalau sudah berhasil berarti harus tetap kan ditingkatkan lagi. Bisa membuat belajar materi apa gitu yang juga harus menarik sehingga anak-anak punya semangat belajarnya tinggi. Kalau semangat belajarnya tinggi otomatis kan kemampuannya nanti juga bisa mengikuti semangat. Berarti ketika Bu Reni menggunakan kuisis dengan tujuan yang mengetahui yang pemahaman hendaknya bagaimana, maka keberhasilannya adalah dengan nilai. Jika nilainya masih kurang, tadi Bu Reni menyampaikan, maka Bu Reni akan mencoba membuat strategi-strategi lain pembelajaran supaya bagaimana nilainya bisa bagus. Iya. Kalau mungkin sudah semakin bagus, berarti Bu Reni mengajarnya juga harus seperti apa, begitu Iya, ya? iya. Kalau seperti itu kan, kelas ini berarti seperti apa sih diagnosis awal? Iya, mirip ya. Secara tidak langsung iya Bu. Nah, kita harusnya mengetahui kondisi kelas seperti apa Iya. sebelum kita mengajar. Iya. Baik. Nah, untuk melaksanakan ini supaya tercapai Bu Reni, kira-kira pendukungnya apa saja? Nah ini Bu, ini kalau terkait dengan penggunaan kuisis otomatis kan harus membutuhkan sinyal internet. Kemudian dan harus ada HP. HP Android. Nah, makanya ini misalkan besok itu materinya berarti H-1 minimal saya harus sudah menyampaikan ke anak-anak bahwa besok kita akan ada game yang berbasis internet sehingga anak-anak harus menyiapkan. Jika pun nanti kepepet pada akhirnya ya terpaksanya memang kita harus saling berkolaborasi ya sambil konsep misalkan ya saling catering seperti itu. Tapi sejauh ini sih biasanya anak-anak sudah persiapan udah jadi ya tinggal saat hari ya. Cuman ternyata itu apa namanya kalau kita bisa mengamati ya selain nilai kuisis nanti itu ya mentalnya anak-anak ya karena di situ kan ada harus cepat-cepat itu loh yang jadi pendukungnya ya harus agak on lah. Jadi selain Android, anak-anak harus punya ya. Yang pertama, yang kedua internetnya anak juga harus memadai. Artinya kalau misalnya ternyata Bu Reni menyampaikan sehari sebelumnya ternyata tidak bisa, ya, maka harus kolaborasi. Dan yang terakhir adalah pendukungnya tadi adalah pastikan pola mereka pikir ya, pola pikirnya harus harus ditata supaya cepat gitulah ya bisa cepat dan tepat kan ya kan cepat pola pikir. Baik. Nah, yang terakhir adalah waktu. Waktunya kira-kira Bu Reni akan mencoba ini kapan? Itu mulai kapan? Kalau ini mungkin sepertinya saya
untuk minggu depan Dewi. Minggu depan itu saya ada materi baru kebetulan dan ini sepertinya cocok. Saya tadi sambil ada pas materi tetap ya. Ya, jadi saya sambil membayangkan ini. Baik, itu kira-kira berarti rencana pengembangan diri yang akan dikembangkan. Iya. Apakah mungkin ada yang lain lagi atau cukup ini dulu? Kalau saya sih selain itu ya pendekatan personal mungkin ya. Pendekatan personal. Pendekatan personal ini ya untuk tahu latar belakangnya anak, kondisi apa namanya masalah terkait ya kan ekonomi atau apa itu ya sosialnya gitu. Karena ini untuk jadi bisa menjadi faktor pendukungnya juga. Pendekatan personal ke anak-anak supaya kita pembelajaran itu bisa mengetahui ya orangnya anak seperti apa. Kira-kira apa Bu Reni tujuan yang ingin tidak dicapai kok bisa harus mengetahui personal anak itu apa? Kalau tujuannya untuk pendekatan personal itu otomatis kalau kita tahu karakteristik anak juga kan sebenarnya bisa untuk memudahkan kita membuat alur pembelajaran di modul aja di saat kita mau mengadakan pembelajaran. Otomatis kan tadi ada bakat minat tadi kan dari pendekatan personal juga tahu. Ini sebenarnya hanya mengulang saja dari asesmen awal. Betul. Yang pertama kalau asesmen awal itu kan kita menampilkan tapi kan biasanya itu ya hanya sebatas itu kan udah. Jadi untuk lebih detail lagi ya memang kita harus tetap pendekatan personal itu yang saya maksudkan. Tetap di awal pembelajaran yang dulu kan juga sudah ada asesmen awal tapi tetap ini personal itu harus continue gitu ya. Itu tujuan yang dari dicapai ketika mau pendekatan itu adalah untuk mengetahui karakteristik siswa. Iya, supaya lebih bisa mendalam. membuat alur pembelajaran di RPP misalnya untuk belajar seperti itu mempersiapkan diri. Nah, itu ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilan ketika sudah melaksanakan ini personal tadi. Ukuran keberhasilannya bahwa apa ya anak-anak itu terkadang bisa cerita dengan kita langsung dan saya sukanya seperti ini Bu, dengan seperti ini. Gitu. Jadi anak lebih terbuka pada kita itu ukuran keberhasilannya. Menurut saya sih yang sederhana. Berarti ukuran keberhasilan adalah anak mau cerita. Ya, mau cerita bercerita tentang kehidupannya, mungkin tentang latar belakangnya kenapa, atau hal-hal yang tentang cara belajarnya bagaimana. Harusnya bagaimana itu ukuran keberhasilan untuk mengetahui ini aktivitas pengembangannya sudah berhasil atau belum. Ya. Baik. Kemudian pendukungnya apa? Faktor pendukungnya otomatis itu apa namanya komunikasi by WhatsApp mungkin sambil menyempatkan waktu di sela-sela itu. Komunikasi ya. Komunikasi bisa langsung atau tidak langsung. Ya, nanti dengan faktor pendukungnya. Kira-kira akan dimulai kapan? Kalau mulainya itu sebenarnya sudah mulai dari kemarin-kemarin Bu. Cuman ya continue aja sekarang. Ya ini hanya continue saja. Ini sudah pernah yang mungkin belum harus terus dilanjutkan. Jadi akan dikembangkan. Ya, kalau diputus ini agak repot juga karena pembelajaran kan berjalan terus. Nanti kalau materi apa, oh iya saya sudah pernah ini menghubungi ini, oh tahunya anak ini seperti ini. Jadi tinggal. Jadi kalau buat alur pembelajaran biasanya sambil membayangkan siswa kan. Iya, melihat siswa itu seperti apa. Iya. Nah, jadi Bu Reni tadi akan berusaha mengembangkan diri dalam hal tadi puisis dan juga pendekatan personal yang dimulai secepatnya. Walaupun tadi sudah yang personal cuma belum continue gitu aja. Iya, harus continue. Kalau yang nomor 2 ini continue karena di awal juga sudah ada asesmen pembelajaran, asesmen awal itu ya. Baik. Sudah Bu Reni luar biasa. Saya ingin ini, gimana Bu Reni perasaannya setelah kita bicara seperti ini? Nggak kerasa loh, saya bisa itu ya mengeluarkan unek-unek saya. Ya terima kasih Bu Dewi. Saya merasa terbantu karena kalau saya hanya ngajar tanpa ada yang melihat dan membantu untuk mengeluarkan unek-unek ini, saya mungkin saya ya hanya stuck di situ saja. Iya. Ini saya puisis tadi juga baru terpikir, padahal saya sudah tahu lama, tapi ternyata sambil ditanya-tanya Bu Dewi seperti ini saya merasa oh iya gitu, makanya sambil ngalir ini untuk ditulis juga jadinya agak-agak ingat ini saya ingat saya tulis sudah menemukan sendiri solusinya sebenarnya, mungkin butuh teman ngobrol. Iya sudah tahu sendiri, saya nyoba sendiri kan. Iya baik. Bu Reni terima kasih atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya selama ini ya, sama-sama mungkin kita ketemu lagi selanjutnya ketika nanti Bu Reni sudah melakukan puisis dan
personal tadi, saya ingin kita ngobrol lagi siapa tahu. Oke, Ngobrol siap. santai sambil di kantin gitu. Ya, kan? boleh. Iya. Nanti. Tapi saya pengen cerita, pengen tahu bagaimana wanitanya ketika Bu Leni sudah Siap. bisa melaksanakan ini. Ya, baik Bu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Ya. Sama-sama juga. Saya ya. terima kasih juga Sudah sudah dibantu untuk Iya. mengeluarkan apa yang terpendam ternyata. Iya, terima kasih Bu Leni. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Devi. Iya.